bombastic side eye, criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahril dengan NIM 072 002 4000008 dari Prodi Teknik Geologi kelas TGA. Di sini saya akan membuat stereonet dari data buruk ya. Di sini saya mempunyai data sebagai berikut. Dari data buruk tersebut, kita akan membuat tabulasi data kekarnya yang nantinya dijadikan sebagai bidang sesarnya ya. Yang pertama di sini ada 020, karena dia ada di sini, kita plot aja di sini. Dan yang kedua ada 028, di sini 1. Dan yang ketiga ada 035, sini 1. Terus 021, 038, 026, 27, 22, 025. Oke, sekarang kita jumlahkan. Di sini ada 4, 3, dan 2. Jadi di sini totalnya ada 9. Nah, dari data ini kita akan plot dari data yang tadi yang sudah dijumlah, sekarang dipindahkan ke rows diagram template. Tadi itu diantara 20 sama 25 itu berjumlah 4. Nah, sedangkan di sini itu kan ada garis nih. Ini tuh bernilai itu 2, 4, 6 sama 8 dan seterusnya. Jadi di sini kita akan warnanya bebas ya untuk pewarnaannya. Jadi di sini kita bisa warnain kayak yang tadi kan, dari 20 sampai ke 30 itu ada 4 jumlahnya dan 3. Nah, berarti kan ketika dijumlahkan kan 7, 2, 4, 6. Nah, karena ini tadi diantara 20 sampai 30 nya itu kan ada 7. Jadi 2, 4, 6, ini kan 8 kalau untuk full. Jadi kita setengah aja, jadinya 7. Nah, sekarang yang diantara 30 sama 35 itu ada 2. Jadi kita pindahkan ke sini dengan warna yang berbeda sebanyak 2. Nah, selanjutnya kita pindahkan juga ke belakang. Setelah itu dari sini kita tulis keterangannya. Untuk keterangan dari si diagram rosnya seperti ini. Selanjutnya kita akan plot si gas fracture-nya dan shear fracture-nya. Nah, setelah bikin bereksiasi tadi di rows diagram itu, kita bikin juga shear fracture dan gas fracture-nya di polar equal. Kita plot. Jadi
Keluarnya itu 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 dan 10. Oke. Pertama-tama kita lihat dari data yang tadi, yang data yang awal ya. 335 ini, oh ya, di sini juga tetap nilainya 2, 4, 6, 8, 10 gitu ya. Nah, jika sudah diplot di polar equal, pindahkan di kertas kalkir. Pindahkan ya di kertas kalkir, dititik-titikin aja. Jika sudah dititik-titikin seperti ini, lanjut kita pindahkan. Nah, jika sudah dipindahkan di diagram Carlsberg ini, lihat dari sininya kan ada semacam segi 6. Nah, ini di dalam segi 6 ini ada 1, 2, 3. Nah, kita kasih angka 3 di segi 6 nya nih, 3. Nah, ini juga ada segi 6 nih. Di sini kan ada 2. Yang tadi si 3 ini kita masukkan juga di sini, jadi totalnya ada 4. Ini karena ini masuk sini juga, si segi 6 nya kita totalkan jadi ada 1, 2, 3, 3. Nah, begitupun seterusnya. Jika sudah selesai seperti angka-angka ini, lalu dihapus titik-titiknya. Dan di sini kita akan membuat si konturnya. Di sini kan ada 7, kita buat konturnya menggunakan freehand aja ya. Nah, di sini 7 terus dia turun ke 6. Karena di sini dia nggak ada angka 5, jadi kita bikin 5-nya freehand aja. Nah, jika sudah, kita warnakan dengan warna yang berbeda. Nah, jika sudah seperti ini, kita pindahkan ke Smith. Oke. Di sini kita tarik garis lurus dari si titik tertinggi menuju ke tengah ini. Jika sudah seperti ini, kita arahkan. Seperti ini. Untuk mencari strike-nya jadi 339 N 339 derajat is miring. Nah, untuk yang deepnya dari ke tengah ini dari sini kan 90, 80, 70, 60, berarti di 68. Tulis ya, 68 derajat. Selanjutnya yang di sini ada (352) N 252 derajat is garis miring 78 derajat. Nah, setelah itu, setelah kita dapat data dari shear fracture dan gas fracture-nya, kita pindahkan ke kalkir yang baru. Nah, selanjutnya kita pindahkan di kalkir yang baru. Kita plot tadi si
gas fracture dan shear fracture-nya. Tadi kan gas fracture-nya itu N 339 derajat. 339 derajat berarti di sini kita pindahkan ke si northnya dari arah north. Di luar sini itu 0, dalam ini 90. Udah jadi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 68 ya. Kita di sini. Nah, selanjutnya kita buat garis lurus. Ini sama juga kalau untuk mencari si shear fracture-nya. Selanjutnya balik lagi ke north. Nah, jika sudah diplot SFGF-nya diwarnain dengan warna yang bebas ya. Nah, sekarang jika sudah dibawa ke east. Nah, diantara pertemuan SF dan GF-nya kita buat sigma 2. Sigma 2-nya dari si garis ini nih. Kita bikin garis putus-putus ya. Itu langsung aja kita tulis sigma 2 dan sigma 2 aksen. Nah, selanjutnya kita akan buat bidang bantu. Nah, bidang bantunya ini 90 derajat dari pertemuan ini ya. Nah, setelah bikin garis putus-putus ini, kita bikin bidang bantunya. Kita bikin garis lurus dulu yang enggak putus ke arah tengah. Nah, ini. Baru kita 90 derajat dari pertemuan garis ini. Jadi 90 derajat dari si titik pertemuan ini, dan saya menemukan di sini. Kita bikin garis putus-putus. Sudah dibuat bidang bantu yang dari pertemuan 90 derajat tadi. Selanjutnya kita akan membuat sigma 1 aksen dari pertemuan gas fracture-nya dan si bidang bantunya. Kita bawa ke arah west sini. Kita buat garis putus-putus. Baru kita buat garis tegak lurus. Nah, selanjutnya kita namakan juga sigma 1 aksen. Selanjutnya kita buat sigma 1-nya 30 derajat dari sigma 1 aksen. 1, 2, 3. Nah, sini kita akan buat garis tegak lurus juga. Garis putus-putus sigma 1 aksen. Sigma 1. Baru kita buat garis tegak lurus. Selanjutnya kita akan membuat sigma 3 dan sigma 3 aksen. Untuk membuat sigma 3 aksen, kita buat 90 derajat dari sigma 1 aksen. 90 sini.
Ini sigma 3 aksen karena dibuat dari 90 derajat dari sigma 1 aksen. Kita buat garis putus-putus. Baru kita bikin garis tegak lurus. Sigma 3 aksen. Nah, selanjutnya kita juga bikin sigma 3 dari sigma 1 90 derajat juga. Oke, di sini kita buat garis putus-putus. Garis tidak putus. Selanjutnya kita akan membuat si bidang sesarnya dari yang tadi ya, Ross diagram template. Tadi kan 20 sampai 25 derajat. Kita ambil si 25 derajatnya sini. Nah, setelah kita bawa ke notnya, kita akan buat garis si reksiasinya tadi ya. Nah, sekarang tinggal kita tebelin. Nah, setelah ditebelin, kita akan mencari net slip. Net slip itu tegak lurus dari pertemuan antara bidang bantu dan bidang sesarnya tersebut ya. Oke, kita ke sini, kita buat garis tegak lurus. Nah, setelah kita bikin net slip, kita akan tulis juga di sini mengenai data-data yang ada di kertas ini. Jika sudah ditulis seperti ini, langsung aja kita akan hitung dari si sigma satunya dulu ya. Sigma 1 kita bawa aja ke sini, dari ke derajatnya dulu 1. Nah, dihitungnya sini kita hitung dari si pertemuan ini ya, nantinya 10, 12, 14, 16, 18 di pertemuan sininya nih kita tulis 18 derajat, koma, kita kembalikan lagi ke north ya. Kita lihat dari sininya 350 derajat. 350 derajat northeast. Nah, untuk selanjutnya itu cara perhitungannya sama seperti yang tadi. Dan sekarang sudah ya, sigma 1 dan sigma 1 aksennya, kita akan mencari sigma 2 nya. Sigma 2 nya di sini kita arahkan ke is 10, 20, 30, 40, 50, 58 derajat, sama kita bawa ke north 117 north 117 derajat east. Nah, yang selanjutnya kita akan kita akan menghitung si bidang sesarnya. Tadi kan yang saya buat kan 25 derajat, itu kita tulis juga N 25 derajat east, garis miring si bidang sesarnya itu kita ke east juga 10, 20, 30, 40, 50, 60, garis miring 60 derajat. Nah, selanjutnya kita akan menghitung si net slipnya ya.
Head slipnya itu di sini tuh 25 derajat. Sini ya. 26 derajat. Dan si rack. Nah, ukur racknya ini kita arahin dulu ininya ke sini. Selanjutnya kita akan menghitung racknya di sini. Anggap hitungan ini kan ikut garis nih. Nah, itu didapat 2 derajat. Nah, yang selanjutnya kita menentukan hanging wall dan footwallnya. Jadi ini kan bidang sesarnya. Nah, yang bidang kecil ini dinamakan hanging wall. Oke. Nah, sini ada footwallnya. Jika sudah menemukan footwall dan hanging wallnya, berdasarkan ini tadi, jadi itu si hanging wallnya itu di yang paling kecil ini ya, dan footwallnya di sini. Perhatikan dari si bidang sesar ini dan GF-nya ini, dia kan membentuk sudut lancip. Maka jika lancip itu dia masuk, kita beri tanda seperti ini. Dan ini yang tumpul ini keluar. Nah, selanjutnya kita akan berikan penamaan sesar berdasarkan diagram Ricard. Berdasarkan diagram Ricard itu diambil dari sini bidang sesar, net slip, dan rack. Jika dilihat dari si diagram Ricardnya, dan ini berada pada nomor 2 berdasarkan diagram Ricard, maka sesar ini dinamakan Nah, jika sudah, ini adalah nama dari sesar dari data ini, river slip file. Nah, kira-kira ini namanya membuat data buruk. Data buruk itu untuk mencari shear fracture dan gauge fracture-nya itu belum diketahui, dan ini adalah hasilnya. Kira-kira ini aja video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.